Beragam jenis balon, rambut yang dikuncir, serta papan nama ini hanya sedikit contoh ragam atribut yang ditemui setiap kali masa penerimaan siswa baru. Menolak, hukuman fisik jadi pilihannya. Apapun perintah dari senior, logis atau tidak, harus dilakukan jika tak ingin dihukum. Alih-alih membangun mental, para siswa baru justru menjadi penakut. Apalagi jika berurusan dengan latihan ataupun hukuman fisik. Tak semua siswa punya kondisi kesehatan atau kekuatan yang sama. Belum habis keterkejutan masyarakat akan kasus meninggalnya seorang siswa SMP di Bekasi karena diduga kelelahan usai mengikuti MOS. Hal serupa kembali terjadi. Seorang pelajar SMP Negeri 11 Tanjung Uban Bintan tutup usia karena dugaan yang sama. Muhammad Arif Hussein diduga kelelahan usai disuruh berlari oleh para seniornya. Tidak hanya itu, di perut dan dada korban pun ditemukan sejumlah luka lebam. Siapa kan itu? Jelas dia ngomong orang kok bodoh kali katanya, orang suruh lari-lari terus katanya. Bisa tanya sama dia kenapa sakit kan? Abang ditendang sama anak-anak yang lebih besar katanya. Kasus ini kini tengah ditangani kepolisian Bintan. Sementara di Bogor, Febrianti, siswi SMP Negeri Bogor meninggal dunia saat tengah mengikuti upacara MOS. Pas lagi apel pagi katanya, udah pada kumpul di lapangan gitu. Pingsan anak saya tuh. Udah pingsan, kata gurunya langsung dibawa ke itu apa? Puskesmas. Nah udah di perjalanan juga udah ini meninggal. Serupa dengan Arif dan Febrianti, hingga kini kasus yang menimpa Evan Christopher Situmorang juga masih ditangani kepolisian. Itu aja Pak, kenapa MOS begitu menyiksa anak ya dan membebankan orang tua dengan biaya-biaya. Itu kami belum sempat menanyakan Pak, karena kan keluarga lagi berduka ya, kami juga tidak punya waktu juga untuk menanyakan itu karena jam 2-nya itu sudah mau dimakamkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak tinggal diam. Tim investigasi langsung diturunkan untuk menyelidiki tuntas kasus ini. Jika terbukti para siswa meninggal karena kelelahan usai mengikuti MOS, sang menteri tak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada sekolah dan para pelaku. Diselenggarakan oleh sekolah, dilakukan 3 hari. Orientasi itu tujuannya adalah untuk bisa memperkenalkan aktivitas di sekolah. Dan insya Allah dengan orientasi itu, anak-anak kita, adik-adik kita akan bisa lebih siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, sejatinya praktek kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikologis tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh subur. Apalagi di sebuah institusi pendidikan bernama sekolah. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Dua tamu bersama saya untuk membahas mengenai masa orientasi siswa yang sudah berkali-kali berubah namanya dulu, masa ospek, macam-macam deh pokoknya. Tapi kemudian setiap tahun pula dievaluasi, setiap kali itu juga ada ekses yang tidak kita harapkan. Ada 2 orang, Bang Jimmy Paat sebagai pengamat pendidikan dan juga Teh Reni Marinawati anggota Komisi 10 DPR. Kita ajak Anda dulu ya untuk melihat data yang kami akan bagi kepada Anda terkait dengan masa orientasi siswa atau MOS ini. Jadi kalau Anda punya anak, adik, tentu ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana ada korban jiwa pada pelaksanaan MOS tahun 2009, tahun 2011, 2013 ini Aninda Puspita dibantu. 2015 ini sungguh mengagetkan juga sampai sejauh ini ada di Bekasi, di Bogor, dan satu lagi total sudah ada 3 orang korban yang meninggal dunia. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 2014 bahwa sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah pada tindakan kekerasan
pelecehan, tindakan destruktif atau merusak yang merugikan. Kemudian dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun. Ini mengingatkan kita semua dan kalau Anda tahun depan anaknya mau masuk sekolah tahun ajaran baru kelas 1 SMP, 1 SMA, jadi paham banget nih selama aturan gak berubah, maka inilah yang harus jadi panduan pihak sekolah, termasuk kita juga sebagai orang tua, sebagai kakak untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Teh Reni, ini kan lagi dan lagi, meskipun kemudian bisa dilihat dari berbagai sisi, misalnya ada perbaikan, tapi kan ada juga nih ekses-ekses yang lagi-lagi buat kita yang punya anak gitu ya, pasti merasa, aduh kok mengerikan kondisi ini. Ya, kalau dikatakan ada perbaikan sebetulnya dari sisi mana? Karena hampir setiap tahun hal yang sama terus terulang. Dan hampir setiap tahun pula kami menyampaikan, ya mungkin apa yang disampaikan hari ini sesungguhnya kita telah sampaikan juga pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bukan hanya kasus di sekolah, tapi juga di perguruan tinggi juga kan ketika ospek terjadi juga gitu. Maka dari itu saya kira kita sangat menyesalkan gitu ya, dan sangat kecewa lah. Karena apa? Karena selama ini peraturan menteri juga terus keluar, artinya kebijakan yang mengatur bagaimana masa orientasi buat anak-anak di sekolah, mahasiswa baru juga di perguruan tinggi gitu ya, mahasiswa baru, itu kan sudah ada aturan. Tapi memang aturan sendiri kan dibuat di dalam proses pelaksananya tidak disertai dengan fasilitas pelengkap supaya aturan ini terlaksana dengan baik gitu ya. Dan mungkin kalau bisa Mendikbud sekarang kan udah keras tuh, akan ada sanksi bagi kepala sekolah jika tetap melakukan apa yang sudah dilarang. Kurang itu. Dulu pun begitu, tapi kan persoalannya sekarang, Mbak, dari sekian peristiwa yang terjadi, dari peristiwa yang sama yang terjadi, seberapa banyak sih sanksi yang sudah dikeluarkan? Apakah sesuai dengan yang memang ditentukan sanksi itu? Kan masyarakat tidak tahu. Artinya begini, banyak penyalahgunaan, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh baik misalkan siswa, oleh kepala sekolah, oleh rektor misalkan ya. Apakah sanksinya itu memang sudah dilaksanakan atau tidak? Kan rakyat juga tidak tahu gitu. Harusnya diumumkan kalau ada kena sanksi. Artinya kan begini, sekarang kita media menyodorkan ini loh fakta-fakta penyimpangan-penyimpangan terjadi. Harusnya kan pemerintah juga sebagai pejabat publik memberitahukan akibat sanksi ini kami sudah lakukan sanksi ini gitu. Kan harusnya begitu. Gitu. Itu akan menimbulkan efek jerah saya kira. Bang Jimmy, dari puluhan tahun lalu ya kita dengan berbagai bentuknya formulanya. Ada yang merasa ini niatnya fun kok, kalau perpeloncoan yang misalnya hanya bergambar-gambar. Tapi kan kita suka hilaf juga bahwa misalnya ada anak yang kondisi fisiknya lemah atau bisa sedang tidak fit, lalu mengikuti, maka sedikit aktivitas saja sudah membuat hilangnya nyawa loh, bukan cuma sakit, hilangnya nyawa. Apa yang bisa kita potret sih dari kebiasaan kita menyambut tahun ajaran baru kepada siswa dan mahasiswa baru ini? Saya coba melihat tadi sudah ngobrol-ngobrol perkiraan saya saja, tapi mesti diperiksa lebih lanjut. Model seperti ini namanya MOS, seingat saya mungkin tahun 70-an, akhir dekade 70 mungkin sudah mulai ya. Saya mengacu ke diri saya. Saya SMA tahun 70-an, tidak ada itu. Nggak ada ya? Saya SMA tidak ada itu. Ya, tahun 73, 74 saya tamat tidak ada. Nah, jadi baru mulai, taruhlah mungkin pesatnya dekade 80 ke sini. Nah, tadi buat saya pribadi, pengalaman saya, kemudian kegiatan saya juga sebagai guru, saya pikir ini saya mengatakan agak keras, MOS itu tidak perlu ada. Nggak perlu ada? Tidak perlu ada. Karena sudah berkali-kali efeknya selalu seperti ini. Orang kan bilang, ya efeknya MOS-nya masih tidak bagus. Saya bilang tidak. Kita mesti lihat, saya melihat apa sih fungsinya MOS. Kan pada umumnya katanya untuk memperkenalkan sekolahnya, budaya sekolah dan sebagainya. Buat saya itu mengada-ada. Karena mengapa? Karena setiap kita mengajar, ya, misalnya saya jadi guru, anak kelas 1 baru masuk, saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya di sekolah ini. Bagaimana kamu belajar. Proses yang namanya MOS ini? Tidak perlu, karena itu saya mungkin bahasa saya redundant itu sebenarnya. Ya. Jadi nggak perlu ada. Hanya tidak perlu ada itu ya, pengulangan karena guru pun melakukan itu dan itu lebih jelas. Nah, lagi-lagi juga orang bilang MOS penting supaya akrab katanya. Akrab bisa dijalankan dalam bentuk lain. Di kelas guru juga kerjanya membuat anak-anak untuk akrab dalam kegiatan aktivitas di kelas.
suruh kerjasama di dalam kelas, bisa dibuat kerjasama di luar kelas, antara kelas, itu bisa dibuat. Baik, semua. kita akan lanjutkan. Yang paling bikin sedih orang tua terutama adalah apa sih hubungannya antara MOS ini dengan aktivitas yang tidak positif ini, kalau ada yang tidak positif, kepada prestasi siswa. Apa hubungannya sama masa depan anak jangka panjang? Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sistem pendidikannya baik seperti di negara Skandinavia, seperti di Finlandia misalnya. Yuk kita ngobrol sesaat lagi.